Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renald Diansyah Triputra, NPM 2008 2010 075 dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Resource Allocation Algorithm. Sebagai algoritma banker menggunakan semacam tabel seperti alokasi permintaan tersedia semua hal itu untuk memahami apa keadaan sistem. Demikian pula jika Anda ingin memahami keadaan sistem alih-alih menggunakan tabel tersebut. Sebenarnya tabel sangat mudah diwakili dan dipahami. Tapi kemudian Anda bahkan dapat mewakili informasi yang sama dalam grafik. Grafik itu disebut Resource Allocation Graph atau RAG. Resource Allocation Algorithm memiliki dua tipe. Yang pertama ada proses vertex, yang artinya setiap proses akan direpresentasikan sebagai vertex proses. Umumnya, proses akan diwakili dengan lingkaran. Yang kedua ada resource vertex, yaitu setiap sumber daya akan direpresentasikan sebagai sumber daya. Di tipe resource vertex ini juga memiliki dua tipe. Yang pertama ada single instance type resource, yaitu ini mewakili sebagai kotak. Di dalam kotak akan ada satu titik. Jadi jumlah titik menunjukkan berapa banyak contoh yang hadir dari setiap jenis sumber daya. Yang kedua ada tipe multi resource instance type resource. Ini juga mewakili sebagai kotak. Dalam kotak akan ada banyak titik yang ada. Di resource vortex ada tipe gambarnya, yaitu seperti ini, vertex, dan nyambung ada proses vertex dan resource vertex, dan di resource vertex memiliki single instance dan multi instance. Setelah itu ada dua tipe edge atau tepi dalam RAG. Yang pertama ada assign edge. Jika sudah menetapkan sumber daya ke proses, maka itu disebut assign edge. Setelah itu ada request edge. Ini berarti di future proses atau di masa depan proses mungkin ingin beberapa sumber daya untuk menyelesaikan eksekusi yang disebut request edge. Dan ini adalah contoh gambar dari edge atau tepi itu. Di dalam edge terdapat assign edge dan request edge. Setelah itu ada contoh satu dari single instance RAG. Dan ini ada gambarnya, gambar ilustrasinya. Jika ada siklus dalam grafik alokasi sumber daya dan setiap sumber daya dalam siklus hanya menyediakan satu contoh, maka proses akan menemui jalan buntu. Misalnya jika proses P1 memegang sumber daya R1, proses P2 memegang sumber daya R2, dan proses P1 menunggu R2, dan proses P2 sedang menunggu R1, maka proses P1 dan proses P2 akan menemui jalan buntu. Berikut adalah contoh lain, dan ini adalah ilustrasi gambarnya yang menunjukkan proses P1 dan P2 memperoleh sumber daya R1 dan R2, sementara proses P3 sedang menunggu untuk memperoleh kedua sumber daya. Dalam contoh ini tidak ada deadlock atau kebuntuan karena tidak ada ketergantungan melingkar. Jadi siklus dalam tipe sumber daya instance tunggal adalah kondisi yang cukup untuk kebuntuan atau deadlock. Satu ada contoh dua, yaitu multi-instance RAG. Dari contoh di atas, dari gambar ilustrasi ini, tidak mungkin untuk mengatakan RAG dalam keadaan aman atau dalam keadaan tidak aman. Jadi untuk melihat keadaan RAG ini, kita bangun matriks alokasi dan matriks permintaan. Satu ada contoh studi kasusnya dari tabel berikut, dari gambar tabel berikut. Yang pertama, jumlah total proses adalah 3, P1, P2, dan P3. Dan jumlah total sumber daya adalah 2, R1 dan R2. Matriks alokasi. Dari matriks alokasi, untuk membangun matriks alokasi, cukup buka sumber daya dan lihat proses mana yang dialokasikan. Setelah itu, dalam matriks permintaan, R1 dialokasikan untuk P1, oleh karena itu
tulis 1 dalam matriks alokasi dan demikian pula R2 dialokasikan untuk P2 serta P3 dan untuk elemen yang tersisa hanya menulis 0, matriks permintaan. Untuk mengetahui matriks permintaan, harus pergi ke proses dan melihat tepi keluar atau edge yang keluar. Setelah itu, jumlah total proses adalah 3, P1, P2, dan P3. Jumlah total sumber daya adalah 2, R1 dan 2, matriks alokasi. Untuk membangun matriks alokasi cukup buka sumber daya dan lihat proses mana yang dialokasikan. Kurang lebih ini sama seperti yang tadi. Dan setelah itu ada memeriksa deadlock. Tidak ada deadlock dalam RAG ini, dalam ilustrasi gambar ini. Kenapa? Meskipun ada siklus, masih belum ada deadlock. Oleh karena itu, dalam siklus sumber daya multi-instance tidak cukup kondisi untuk deadlock. Dan ini contoh di atas dengan contoh sebelumnya, kecuali bahwa proses P3 meminta sumber daya R1. Si tabel menjadi yang ditunjukkan di bawah ini, tabel ini. Jadi penjelasan yang tadi adalah jadi sumber daya yang tersedia adalah 0,0. Tapi persyaratannya adalah 0,1, 1,0, dan 1,0. Jadi Anda tidak dapat memenuhi suatu persyaratan. Oleh karena itu, ia berada dalam deadlock. Oleh karena itu, setiap siklus dalam grafik tipe sumber daya multi-instance bukanlah deadlock. Jika harus ada deadlock, harus ada siklus. Jadi dalam kasus RAG dengan jenis sumber daya multi-instance, siklus adalah kondisi yang diperlukan untuk deadlock, tetapi tidak cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.